Nah, ini Bang Bolet, dari beberapa peternak yang saya tahu ya, mungkin mereka curhat atau mungkin di media sosial gitu kan, Iya. para peternak lebah yang mungkin mereka sama kayak Bang Bolet gitu kan, di sekeliling ada ternakan lebah yang mereka apa ya, curhat di sosmed gitu yang saya baca. Kenapa di saat musim kemarau kan tanam padi itu, Iya. di sekeliling mereka kebanyakan di saat musim padi itu para koloni lebah mereka itu berkurang, dalam arti banyak yang mati. Itu kenapa? Itu kan kalau musim padi kan banyak orang nyemprot, itu ngasih semprotan pakai racun aja, kan pakai pestisida racun, gitu ya. Itu kan kalau lebah musim padi itu kan banyak ya yang nyari masuk di bunga padi, itu menghisap racun. Kebanyakan enggak nyampe rumah, itu udah mati di jalanan lah. Kalau misalkan tahu, pasti kebanyakan yang mati di jalan. Sedangkan di rumah saya ya kalau lagi musim itu banyak yang mati belum nyampe tempat, belum nyampe box. Di saat mereka nyari nektar itu, iya, yang kebanyakan itu di bawahnya itu banyak yang mati. Nggak nyampe, belum sempat masuk lah, kebanyakan belum sampai masuk itu udah mati. Itu kalau musim padi itu jadi paling susah itu. Kalau lagi musim padi penyemprotan itu paling susah, banyak yang mati, itu koloni banyak yang berkurang. Kadang sarangnya ya kelihatan semua, jadi lebahnya itu tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit, banyak yang mati. Itu yang paling sedih ya, paling sedih itu. tapi setelah musim panen itu apakah Ya, dari koloni lebah itu membangun koloni membangun lagi, koloni lagi, tapi ya lumayan lama lah. Enggak secepatnya, ya lumayan lama lah, 1 bulan atau 2 bulan itu bisa normal kembali. Jadi kendala di ternak lebah ya dari situ ya, kalau untuk Iya, kalau lagi lebah-lebah yang yang dalam arti mencari nektar sendiri, bukan yang dikasih makan gitu kan. Iya, itu paling kesulitannya paling sedih itu kalau lagi musim padi itu. Banyak yang berkurang, kadang ada yang sama sekali nggak disisain. semuanya sama ratu-ratunya itu. Kalau ratunya kadang ditinggal. Kalau jahat banget tuh. koloni udah berkurang, kadang ratunya ditinggal. Paling sedih itu kalau lagi musim padi lah, mulai penyemprotan itu paling sedih. Kemungkinan ya sama lah sama yang peternak lainnya, mungkin kalau yang dekat-dekat sawah mungkin sama mengalami seperti itu, bukan cuma saya. Jadi hampir semua yang bergelut di bidang peternak lebah sama juga yang merasakan kesulitan di situ ya. Iya. Saya kira mereka doang, Bang Bolet enggak gitu. Sama juga ya. Padahal saya dari sawah-sawah ini agak jauh, tapi tetap kena. Soalnya di sekitaran sini ya, di sana tuh banyak sawah. Jadi pasti kena. Jadi musim kembang lagi berkurang, mereka nyarinya di bunga-bunga pari gitu ya. Iya. Nah, ini masalah nektar. Kalau untuk sepengetahuan Bang Bolet sendiri, kayak gini nih hasil dari madu apa, Bang Bolet? Ya madu bunga. Tapi bunga apa aja campur ya? Campur, bunga buat campur lah, segala macam bunga. Kalau mungkin dari subscriber ada yang bertanya juga, mungkin nanti ada pertanyaan untuk nektar yang bagus itu dalam arti yang enak gitu kan di medsos ada yang bunga kopi, terus bunga kapas, bunga randu, Iya, terus bunga mauni, terus bunga sana, terus akasia. Itu dari beberapa itu yang menurut Bang Bolet tahu gitu, kalau yang enak itu mana dari kualitas tes rasa gitu. Jadi sih kalau punya saya, tapi kalau punya yang lain yang nggak tahu, soalnya lain tempat itu bunga kan lain, vegetasinya beda ya. Kalau yang paling enak yang manual itu yang biasa itu dari bunga kelapa lah, mangga. Itu paling
apa namanya bersih itu dari kelapa. Oh, untuk Yang standar kalau lagi musim bunga ini yang kebanyakan kalau di sini dari bunga jenitri. bunga jenitri. Bunga jenitri itu yang Itu jenitri pohon apa itu? ya pohon jenitri itu kalau kalau di luar ya tetap pohon jenitri. Pohon jenitri. Pohon jenitri. Mungkin jadi Itu madunya gimana rasanya? ya rasanya ya agak beda lah sama bunga manggar lah, bunga kelapa. Tapi kan yang lebih banyak dari bunga jenitri kalau di sini. Mayoritas yang tahun-tahun bang apa lebah-lebah bang Bolet piara itu kebanyakan dari bunga Nekstar itu ya? jenitri, ya, bunga jenitri. Nah terus Kalau ada itu ya dari bunga kopi itu madunya malah lebih harum lah, wangi. kopi. Kopi. Untuk Tapi di sini nggak ada kopi, adanya mayoritas kalau di sini apa? bunga Cengkeh. jenitri. Bunga jenitri. Mayoritas itu jenitri. Kalau bunga lainnya nggak ada. Kalau maoni itu madunya kental. Oh lebih pekat ini ya? Iya, agak-agak pahit. Kalau lain jenitri itu madunya agak pahit lah. Jenitri kelapa itu enak madunya, manis. Ini ngomong-ngomong di sekeliling Bang Bolet ini kan banyak tanaman ya tanaman nggak tahu nih bunga-bunga apa Banyak gitu. ya bunga jenitri lah di sini, mayoritas jenitri, kebanyakan jenitri. Kayak di sekeliling ini kayak di belakang ini ada bunga-bunga apa itu untuk kualitas mekarnya enggak ini pengaruh juga Kalau yang nggak? dekat-dekat ini saya tanamin ini bunganya nggak pernah dihisap, nggak pernah diambil itu madunya. Jadi malah jauh ya nyarinya? Nyari yang jauh. Malah kalau yang dekat cuma dilewatin, yang banyak yang jauh. Maaf teman-teman, ini sembari kalau di Kebumen apa ngelinting Iya, hidupnya ya. Kalau tiga kena kopi dia malah kopinya lambat. Saya sambil ngelinting ya teman-teman. Mungkin silakan ajukan pertanyaan. Nanti di podcast berikutnya komen kalian akan saya tanyakan ke Bang Bolet yang mungkin kalian ingin tahu di dunia lebah atau tawon itu bagaimana. Silakan ajukan pertanyaan di komen. Insya Allah kalau ada waktu saya akan ajukan semua pertanyaan itu ke Bang Bolet. Terus apa ya yang mau saya tanyain lagi ya? Jadi hari-hari selanjutnya gitu untuk pencarian lebah gitu, apakah setiap pencarian pasti mendapatkan madu atau gimana Bang Bolet? Asal setiap saya pergi ke hutan pasti mendapatkan lebah. Tapi kalau belum tentu madu ya? Iya, lebah madu. Tapi kalau masalah madu itu ya jarang lah. Ya sama lah, satu musim itu kalau lagi musim bunga ya yang sering dapat madu. Kalau nggak musim madu ya nggak pernah dapat madu, cuman paling ada sedikit. ambil apa namanya itu, Apa? Nih kopi keluar. ngambil ini. Oh ini koloni. Itu koloni, ngambil koloninya saya piara. Kalau lagi nggak ada madu saya piara lah, saya budidayakan. Kalau ditinggal, kalau nggak diambil saya itu udah biasa apa namanya piara. Jadi tetap koloninya diambil untuk dipiara ya? Dipiara biar banyak lah, biar kalau lagi musim madu itu enggak susah nyari-nyari ke hutan. Kalau boleh tahu dalam satu hari itu kalau mencari lebah bisa dapat berapa koloni Bang Bolet? Ya enggak pasti lah, enggak pasti. Yang penting walaupun satu sarang pasti dapat. Oh gitu. Sehari-harinya pasti. Kalau mau keluar ya? Iya, itu udah pasti sehari-harinya. Asal mau keluar, iya pasti dapat. Ini kan saya lagi ngajarin ini Masnya Panjul. Oh biar beliau ini juga iya ini udah peternak mulai, gitu. Iya udah saya ajarin ya, udah mulai berani lah sedikit-sedikit, udah mulai maju. Tapi kalau saya ngajarin ini terus terang nggak pakai pengamanan lah. Iya. Biasa aja seperti saya, tapi ini belum berani lepas baju. Oh gitu. Belum bisa 100% kayak iya,
kalau udah berani lepas baju kan biar saya ada yang nemenin, Oh gitu. biar serasi. Tapi belum berani. Ini kalau disengat masih bentol, Bentol? masih bengkak. Itu kayak kemarin disengat, Ah, dikirimin sama saya itu gambarnya ininya, apa tuh? bengkaknya apa sini, Sengat lebah. sangat lebah. Ini maju. Tapi Oh. kalau sering disengat, malah biasanya yang setahu saya itu enggak mengalami bengkak. Tapi asal sering disengat lah. Kalau 1 hari 2 hari itu memang mengalami bengkak. Kalau udah agak lama ya udah enggak bengkak. Tapi yang ngomong-ngomong, kalau yang benar-benar belum berani Ya. jangan main-main sama lebah lah. Itu kalau nyengat ya emang sakit, ya bikin bengkak. Iya, kalau bengkak sehari bisa kempes lagi, itu bisa 3-4 hari baru kempes. Tapi kalau saya disengat ini ya bisa dirasakan lah di tubuh saya, ini bisa ada perbedaan lah. Ya kata Bang Panjil juga udah merasakan perbedaannya kalau sering disengat lebah, kalau sama yang enggak itu udah mulai merasakan. Katanya kalau jalan seharian udah mulai kuat. Biasanya belum nyampe 1 hari itu udah ngeleprok. Lemes gitu ya. udah lemes. Tapi sekarang ya karena sering minum madu sih, kalau pas coba ada madunya sering minum madu. Oh ya, mungkin ini yang tadi Bang Bolet bilang, saya revisi. Mungkin untuk teman-teman ya yang mungkin berani banyak, dalam arti apa ya, berani bermain di tawon itu mungkin banyak, cuman satu sisi itu beraninya tuh berani jangan konyol, dalam arti tetap memikirkan, bukan asal berani gitu loh. Ya memikirkan keselamatan kita lah bersama. Kayak Bang Bolet sendiri dan tim mungkin beliau berani, tapi kan beraninya beliau juga punya pengalaman, bukan berarti berani asal berani, kan konyol itu. Iya, Bener nggak Bang Bolet? iya. Jadi beraninya Ya, tetap dengan saling menjaga perhitungan dengan pengalaman yang ada. Kalau cuman maaf asal berani itu namanya konyol ya Bang Bolet. Iya, ya saling menjaga lah, jaga sama-sama. Dengan orang yang namanya mainan lebah ya pasti disengat lebah, itu wajar lah. Tapi kalau disengat lari itu nggak mungkin mainan lebah itu terus itu dicium orang gitu, nggak mungkin ya. bikin kita semakin takut. Ya lebah kalau dideketin nyengat, kitanya lari, ya lebah tetap nyengat terus, Ngejar ya. yang ngejar. Tapi kalau kita langsung berani, kemungkinannya kebanyakan itu lebah jinak lah. Ya, kalau lebah-lebah mati itu jarang saya pakai asap, pakai apa itu Ya. jarang, tetap biasa, cuman pakai ya kalau setahu saya tiup, cuman saya tiupin. Tapi ya enggak asal ditiup. Kalau misalkan di lubang kelapa Iya. saya langsung tutup itu apa namanya jalan keluarnya, tapi sambil saya tiup pelan-pelan. Kalau emang dia mau nyengat tetap keluar nyengat. Kadang belum apa-apa udah nitip salam ini nyengat. Bang Bolet nggak takut itu bibirnya dientuk atau disengat? Yang penting jangan hidung sama telinga. Kalau hidung sama telinga pasti nangis. Kalau hidungnya disengat ini pasti nangis. Mungkin aja banyak lah yang sering ada yang ngalamin disengat hidungnya nangis, walaupun nggak mengeluarkan suara tapi tetap mata mengeluarkan air atau nangis. Apalagi kalau apa itu telinga, sakitnya luar biasa apa gimana? ya itu paling sakit kalau hidung sama telinga. Kalau telinga disengat itu panas Dibanding tempat lainnya ya. iya. Kalau lain hidung sama telinga itu terserah, yang penting hidung sama telinga salah sakitnya minta ampun. Itu kalau hidung ya paling sakit itu hidung lah. Jadi kalau yang mau belajar atau mau ngambil lebah madu Ya. yang penting ya jaga keselamatan lah, menggunakan asap itu lebih baik. Kalau ngambil lebah madu pakai asap itu bisa. Kalau bagi yang pengen belajar Iya, belum banyak pengalaman ya. menggunakan asap, tapi jangan sampai keluar api. Kalau keluar api kasihan, ntar kebakar mati. Pakai asap aja lah, pakai asap itu kelapa, kulit kelapa itu yang Iya. kering. Itu lebih bagus, gampang. Tapi kalau lebah lain tawon, jenis tawon ya
itu cukup berbahaya. Kalau benar-benar belum berani ya jangan dicobalah tanpa seorang ahli ya. orang ahli cara pengambilan tawon, jangan dicoba. Kalau lebah-lebah mati ini bisa dicoba kalau yang kiranya agak galak itu pakai asap.